ini sebenarnya singkatnya di sini kita akan bahas sebenarnya oksigen dan karbon dioksida itu diperlakukan sebagaimana di dalam tubuh kita supaya dia bisa dihantarkan. Dihantarkan dari paru ke jaringan atau dari jaringan atau sebaliknya dari jaringan ke paru kembali. Ya, jadi ini sama tadi pembahasan yang awal, proses respirasi terdiri dari 3 tahap, ventilasi, difusi, perfusi, proses metabolisme kita memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi, ya, metabolisme aerob tadi melalui rangkaian proses kimiawi. Nah, kemudian untuk hantaran oksigen itu sendiri itu dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu fungsi paru dan fungsi sirkulasi. Jadi, untuk fungsi paru tentu saja fungsi ventilasi dan difusi tadi ya. Nah, fungsi sirkulasi ini untuk transportnya. Jadi, jadi untuk bagaimana sebenarnya bisa ditransfer dengan lebih optimal, yaitu dengan melihat bagaimana sebenarnya jumlah oksigen di darah yang dipengaruhi oleh jumlah oksigen terlarut, jumlah Hb di darah, dan afinitas Hb terhadap oksigen. Ya, kenapa 3 hal ini penting? Karena oksigen itu kalau di dalam darah ditransport itu dalam 2 bentuk. Yang pertama terlarut dalam plasma, yang kedua terikat dengan Hb. Sedangkan karbon dioksida diangkut dalam 3 bentuk, yaitu terlarut dalam plasma, terlarut sebagai ion bikarbonat, dan dalam bentuk ikatan karbaminohemoglobin. Ya, jadi kedua gas ini, oksigen dan karbon dioksida yang cukup vital untuk metabolisme kita itu sama-sama dia ada dalam bentuk terikat dengan Hb, ya. Kalau di oksigen itu namanya oksihemoglobin, kalau di karbon dioksida itu namanya karbaminohemoglobin, ya. Nah, untuk transport oksigen, kita lihat dulu bagaimana tekanan parsial oksigen dan karbon dioksida di seluruh tubuh, bagaimana sebenarnya supaya gas itu bisa berpindah. Karena kalau tidak terjadi perpindahan gas, pertukaran gas, gas apa yang mau dibawa, gas apa yang mau ditransport, ya. Jadi ini kembali ke skematik di slide sebelumnya yang menunjukkan bahwasanya kalau misalnya di kapiler paru itu tekanan parsial oksigennya nilainya 104 dan karbon dioksidanya 40. Sedangkan udara yang diinspirasi itu adalah karbon dioksidanya nilainya atau tekanan parsialnya itu 160 dan tekanan parsial CO2-nya itu 0,3 mm air raksa. Hal ini menyebabkan terjadinya perpindahan gas dari udara yang kita inspirasikan itu ke dalam alveoli yang nanti akan dipindahkan lagi ke dalam kapiler-kapiler, ya. Nah, sehingga setelah melalui sirkulasi paru, aliran darah yang masuk ke jantung yang akan dihantarkan ke seluruh tubuh itu adalah aliran darah dengan kaya oksigen yang nantinya akan ditransfer lagi balik ketika sudah mengalami penjenuhan oleh karbon dioksida setelah terjadinya metabolisme aktif anaerob, metabolisme aerob, ya, aerob oksigen, ya. Nah, ini sedikit pengulangan. Jadi hantaran oksigen itu tergantung pada sistem paru, fungsi paru, dan fungsi sirkulasi. Nah, jumlah oksigen di darah itu dipengaruhi oleh oksigen terlarut, Hb, dan afinitas pada Hb terhadap oksigen. Sehingga Hb juga berpengaruh. Hb juga berpengaruh. Nanti nanti kita lihat beberapa kondisi patologis yang melibatkan kelainan pada nilai Hb itu juga akan mempengaruhi kelarutan dan transport dari gas oksigen ini. Ya. Nah, untuk oksigen sendiri ditransport itu dalam tubuh terdiri dari dalam dua bentuk, yaitu terlarut dalam plasma dengan nilainya hanya 1,5% dan terikat dengan Hb, senilai ini tadi ya, sesuai referensi itu hingga 98,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya oksigen ini dengan Hb itu punya afinitas yang sangat kuat karena di slide sebelumnya tadi ada ini ya,
ada waktu penjenuhan Hb oleh oksigen. Ini berhubungan karena transport gas oksigen itu sangat membutuhkan Hb, karena kalau tidak ada Hb, oksigen yang sifatnya itu dia eh, hidrofobik, oksigen yang sifatnya hidrofobik itu tidak akan ditransport secara maksimal ke seluruh tubuh karena dia tidak punya eh, pembawa, ya, dia tidak punya pembawa. Nah, pembawanya itu adalah Hb atau hemoglobin. Dengan adanya Hb, maka oksigen bisa diantarkan lebih optimal dengan jumlah yang lebih banyak sehingga kebutuhan oksigen tubuh itu bisa terpenuhi. Ya, oke. Nah, untuk oksigen terlarut, berdasarkan hukum Henry, oksigen terlarut itu sebanding dengan tekanan parsialnya. Sehingga kalau misalnya tekanan parsialnya hanya 160, kalau misalnya tekanan parsialnya hanya 160, maka oksigen terlarutnya juga dengan jumlah yang sama. Nah, hal ini sebenarnya tidak akan cukup ketika kebutuhan oksigen meningkat. Misalnya seperti hal mendasar, misalnya pada saat kita berolahraga. Karena pada saat berolahraga tentu saja metabolismenya kita meningkat, konsumsi dari oksigen meningkat, dan kebutuhan akan oksigen juga meningkat. Kalau kebutuhan oksigen meningkat, otomatis tubuh akan berusaha mengambil lebih banyak oksigen dengan meningkatkan proses ventilasi. Nah, proses ventilasi ini akan percuma kalau transport transport oksigennya memang tidak maksimal, sehingga dibutuhkanlah Hb tadi. Nah, ini sedikit penjelasannya. Intinya dari slide ini mau menunjukkan bahwasanya pada saat kita beristirahat sebenarnya kalau misalnya tidak ada Hb, mungkin kebutuhan oksigen di tubuh kita itu bisa terpenuhi. Tapi ketika terjadi peningkatan kebutuhan oksigen, peningkatan metabolisme yang contohnya misalnya pada saat olahraga saja, oksigen tidak akan terpenuhi karena dalam kondisi kondisi biasa, darah arteri itu hanya sekitar mengandung sekitar 3 mili oksigen per liter darah, sedangkan yang dibutuhkan pada saat kita berolahraga itu adalah minimal 30 liter per menit. Ya, 30 liter per menit aliran darah sehingga jumlah oksigen yang seharusnya dikirimkan itu adalah 90 cc per menit. Ya, jadi dengan adanya pengikatan oksigen dengan Hb, maka jaringan akan terpenuhi kebutuhan oksigennya karena penghantaran atau transport dari oksigen akan berlangsung lebih baik. Ini sedikit penjelasan mengenai Hb. Jadi Hb itu adalah suatu metaloprotein yang ada di eritrosit. Dia terdiri dari rantai hem dan globin dan 4 rantai polipeptida. Untuk jenis-jenis Hb ini ada Hba, Hba2, HbF ya pada bayi baru lahir. Nah, kemudian untuk ikatan dari Hb ini yang mengikat oksigen itu adalah dari rantai hemnya ya. Rantai hemnya dengan eh, empat empat arm, 4 tangannya yang bisa mengangkut 4 molekul oksigen. Berdasarkan konstanta Hafner, kapasitas Hb mengangkat oksigen itu sekitar 1,39 mili oksigen per gram pada konsentrasi Hb normal 15. Kebutuhan tadi berapa? Sekitar 30 cc per menit. Toh, 30 cc per menit. Jadi, adanya Hb ini bisa meningkatkan kapasitas penghantaran oksigen jauh lebih banyak, jauh lebih baik, sehingga kebutuhan oksigen akan terpenuhi. Ini sedikit gambaran ya, sedikit gambaran bagaimana Hb yang mengalami deoksigenasi dan Hb yang mengalami oksigenasi. Nah, pada kondisi deoksigenasi, dia punya rantai heme itu tertutup, terkunci Ki. Tapi begitu ada oksigen yang berikatan, semua rantainya akan terbuka dan akan menarik oksigen sehingga bisa menjadi kondisi Hb yang
mengalami penjenuhan oksigen. Ya, kemudian untuk Hb sendiri ada namanya zat besi di dalamnya. Untuk kondisi-kondisi tertentu, zat besinya itu dapat teroksidasi menjadi yang tadinya Fe2 plus atau ion ferro menjadi Fe3 plus atau ion feri dengan berbagai hal. Misalnya obat dan zat kimia, sulfonamid, asetonit. Bentuk ini kita sebut sebagai metemoglobinemia. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu, metemoglobinemia ini sebenarnya bisa direduksi oleh suatu enzim, ya, oleh suatu enzim bisa direduksi. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, dalam hal ini kelainan kongenital, enzim metemoglobinemia-nya ini tidak ada untuk reduksi dari metemoglobinnya tidak ada, sehingga akan menyebabkan kemampuan ikatan dengan Hb dan oksigen itu akan berkurang. Ya, ini masuk di kelainan patologis deh, cuman saya sampaikan saja. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kapasitas angkut dan hantaran oksigen, termasuk kadar CO2 juga, karena sebenarnya afinitas karbon dioksida terhadap Hb itu lumayan tinggi. Tapi tentu saja itu dipengaruhi juga oleh kadar tekanan gradien gas. Tapi yang lain juga bisa, mulai dari pH darah, suhu tubuh, kelainan bentuk eritrosit, misalnya anemia sel sabit dan talasemia. Peningkatan CO2 juga menyebabkan penurunan kadar pH di dalam plasma, sehingga afinitas atau ikatan dari Hb dan oksigen akan menurun dan oksigen bisa terlepas. Itu kalau terjadi peningkatan karbon dioksida. Sehingga proses ini akan terjadi di jaringan-jaringan yang telah mengalami proses metabolisme aktif atau metabolisme aerobik yang oksigen-oksigen di area situ sudah terpakai semua, yang tersisa adalah eh, produk dari metabolisme aerobnya yaitu karbon dioksida. Ini sedikit hitungan-hitungannya, tidak terlalu penting. Nah ini ya, faktor-faktor lain yang mempengaruhi hantaran oksigen itu ada beberapa, yaitu perubahan curah jantung. Jadi sistem kardiovaskular merupakan hal yang sangat vital ya untuk transport oksigen. Karena meskipun jumlah oksigennya cukup, plasmanya cukup, tapi kalau sistem atau fungsi dari kardiovaskularnya tidak maksimal, oksigen juga tidak bisa diantar. Ya, nah, sama halnya dengan saturasi oksigen dan konsentrasi hemoglobin. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana pengaruh dari saturasi oksigen dan konsentrasi hemoglobin terhadap hantaran oksigen. Kemudian bentuk dari jaringan mikrovaskularnya juga, karena ini akan mempengaruhi nanti pada saat proses difusi, ya, difusi di jaringan-jaringan mikro yang melibatkan struktur mikrovaskular, sehingga kelainan-kelainan baik pada struktur mikrovaskularnya atau plasmanya itu akan mempengaruhi proses difusi gas. Yang paling gampang sebenarnya dijelaskan yang ini, misalnya pada pasien-pasien yang mengalami DVT atau deep vein thrombosis. Untuk deep vein thrombosis atau penyakit aliran darah itu menyebabkan aliran darah terhambat sehingga proses hantaran oksigen atau karbon dioksida itu akan terganggu juga. Atau kelainan-kelainan darah yang lain bisa Buerger disease, PAD, peripheral artery disease, atau kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi struktur vaskular, baik itu secara internal vaskular atau eksternal dari vaskular. Yang biasanya paling umum untuk kondisi metabolik itu dia mempengaruhi fungsi dari si endotel vaskular. Nanti kalian cari fungsi dari endotel vaskular itu seperti apa. Nah, ada juga yang disebut sebagai kurva disosiasi oksigen. Nah, pada kondisi eh, kadar kadar oksigen terendah atau deoksihemoglobin,
yang terjadi pada tekanan parsial oksigen yang rendah, gradien gradien kurva yang menunjukkan disosiasi dari oksigen dan Hb itu melandai, melandai. Nanti dia akan mengalami peningkatan tajam. Kalau kalian lihat ini di P50, itu berarti di kadar atau di eh, kejenuhan 50% dari tekanan parsial oksigen, maka saturasi oksigen, peningkatan jumlah tekanan parsial oksigen itu akan meningkat tajam hingga dinilai 90% dia akan kembali melandai. Ya. Jadi ini dipengaruhi oleh eh, proses ikatan dari oksigen dengan Hb. Yang di beberapa slide sebelumnya disebutkan bahwa Hb itu kalau misalnya dia lagi tidak berikatan dengan oksigen, itu dia punya rantai, dia punya ikatan hem itu dia mengunci. Ini dalam kondisi oksigen dengan tekanan parsial yang rendah. Kalau sudah masuk oksigen dengan tekanan parsial yang tinggi, maka satu persatu rantai hemnya itu akan terbuka yang mengikat oksigen sehingga pada saat pada saat semua rantai hemnya berikatan dengan oksigen atau Hb-nya mengalami penjenuhan oksigen, maka saturasi oksigen, penjenuhan dari Hb itu akan meningkat tajam, terutama di eh, kadar tekanan parsial oksigen di 50. Ya, ada juga namanya efek ada juga namanya efek Bohr yang mempengaruhi ikatan dari Hb dengan oksigen. Efek Bohr itu sebenarnya disebutkan bahwa apabila di jaringan kadar CO2 itu sudah terlalu besar, ini akan mempengaruhi afinitas dari Hb dan oksigen melalui beberapa cara, ya, melalui beberapa cara. Yang pertama, dia akan melalui mekanisme cepat melalui karbonik anhidrase, dia akan membentuk ion H+. Ion H+ ini tadi dia fungsinya apa? Dia menurunkan nilai pH. Kalau nilai pH menurun, ini ikatan Hb dengan oksigen itu akan terlepas. Karena rantai kimia dari Hb ini akan berikatan dengan H+ dan oksigennya akan terlepas. Sama halnya kalau oksigen karbon dioksidanya sendiri dengan tekanan parsial yang tinggi, itu dia akan menggeser ikatan dari Hb oksigen, oksihemoglobin sehingga terbentuk karbamino hemoglobin. Nah, dari sini nanti oksigennya yang terlepas ini yang terlepas ini akan ditransfer, akan berpindah ke jaringan, ya. Jadi, dari efek Bohr menjelaskan bahwasanya beberapa hal termasuk perbedaan tekanan parsial gas, gradien tekanan dari gas-gas antara lain oksigen dan karbon dioksida itu akan mempengaruhi ikatan-ikatan yang terbentuk sehingga dapat terjadi pertukaran gas yang efektif. Ya. Kemudian, untuk transport karbon dioksida. Nah, untuk transport karbon dioksida terjadi dalam tiga bentuk. Yang pertama, larut dalam plasma. Kalau larut dalam plasma, dia langsung masuk di plasma Ji. Itu sekitar 5-7%. Kemudian yang kedua, yang paling banyak itu dia larut sebagai ion bikarbonat dalam eritrosit. Jadi ion bikarbonat itu yang ini, yang ini, ya. Jadi dengan berikatan dengan H2O di dalam plasma dan eritrosit, itu dia membentuk ikatan bikarbonat. Di dalam melalui proses karbonik anhidrase dia membentuk H2CO3 atau ion bikarbonat. Nah, ion bikarbonat nanti ini kalau misalnya sudah sampai di lokasi mau dibuang itu karbon dioksidanya, dia akan terpecah lagi. Dia akan terpecah lagi menjadi ion H+ dan ion karbonat. Nah, ion karbonat nanti ini yang em, ion karbonat nanti ini yang, berpengaruh di proses asam basa.
ya. Jadi kemudian yang ketiga berikatan dengan Hb. Jadi tiga ya. Ada yang larut dalam plasma, ada yang larut sebagai ion bikarbonat dalam eritrosit, ada yang berikatan dengan Hb, membentuk karbaminohemoglobin. Karbaminohemoglobin itu yang mana? Yang ini ya. Jadi CO2 berkaitan dengan Hb, dia membentuk karbaminohemoglobin. Jadi ada dalam plasma, ada membentuk ion karbonat, bikarbonat, dan ada dalam bentuk karbaminohemoglobin. Ini kurang lebih sama ya. Jadi dari sama di slide sebelumnya. Jadi di jaringan, di vaskular akan terjadi mekanisme proses pertukaran gas, perpindahan gas, transport gas, oksigen dan karbon dioksida mengikuti beberapa hukum-hukum tadi yang mulai dari oksigen yang berkaitan dengan Hb dan karbon dioksida ini melalui tiga cara ya, berkaitan dengan plasma, membentuk ion bikarbonat dan membentuk karbaminohemoglobin. Yang kesemuanya ini nanti akan dibawa ke sirkulasi paru yang nantinya akan dikonversi kembali. Oke? Dikonversi kembali. Jadi yang ending-endingnya adalah CO2 akan dilepaskan atau ditukar kembali dengan oksigen yang akan masuk. Ya. Nah, ini kalau sudah sampai Mediano. Ini kalau sudah sampai di alveolar. Jadi proses-proses tadi dibalik sehingga karbon dioksida yang larut dalam plasma itu bisa langsung melalui proses difusi ke alveolar, kemudian CO2 juga yang tadi yang dari ion karbonat tadi. Cuman ini prosesnya lambat. Ini menyesuaikan dengan anak panahnya ya. Jadi kalau misalnya dia kecil berarti prosesnya lebih lambat dibanding dalam bentuk eh, ion bikarbonat melalui proses karbonik anhidrasa. Ini dia lebih cepat transfer ke oksigennya, karbon dioksidanya. Sama halnya dengan karbaminohemoglobin atau HbCO2. Ini nanti akan menyebabkan tekanan parsial gas oksigen akan meningkat pesat sehingga yang masuk di alveolar tadi itu yang cuma 0, sekian berbanding dengan kapiler paru dengan tekanan gas CO2 yang 40 sekian, maka terjadi perpindahan gas, pertukaran gas. Ya, sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulan, jadi hantaran oksigen, kalau oksigen itu sampai di jaringan itu dipengaruhi oleh fungsi paru dan fungsi sirkulasi. Sama aja sebenarnya dengan karbon dioksida juga. Nah, untuk jumlah oksigen sendiri di darah itu dipengaruhi oleh jumlah oksigen terlarut, jumlah Hb, penting juga sama afinitas Hb terhadap oksigen. Nah, oksigen sendiri diangkut dalam dua bentuk, yaitu terlarut dalam plasma dan berkaitan dengan Hb. Kemudian yang eh, transport CO2 dibawa dalam tiga bentuk, yaitu terlarut dalam plasma, larut sebagai ion bikarbonat dalam sel darah merah atau eritrosit, H2CO3, atau berikatan dengan Hb membentuk ikatan karbamino. Ya, mungkin ini akhir dari slide. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Kalau materi-materi seperti ini sebenarnya agak sulit memang kalau kita dengar atau baca satu kali. Memang butuh waktu sedikit, butuh effort sedikit supaya bisa lebih apa namanya? Lebih paham mengenai proses-proses yang terjadi sama syarat-syaratnya sama langkah-langkahnya. Jadi nanti harapannya setelah ini, kapan kalian ujian? Kami dokter belum ada jadwal pastinya. Oh, belum ada. Ya, kalau begitu baca-baca nih lagi, terutama yang baru-baru ini dibawakan ya mengenai pernafasan secara umum dan materi-materi tadi. Deh, ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti harapannya kalian baca-baca lagi di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan dari hasil baca
Silakan supaya bisa kita bahas. Yang di pertemuan sebelumnya enggak ada gini yang mau ditanyakan. Ya, kalau tidak ada mungkin cukup nih mungkin deh karena sudah jam 9 juga. Silakan Mi istirahat. Istirahat Mi dulu. Nah, nanti besok pagi kalau misalnya ada waktu silakan dibaca. Atau kalau misalnya mau Ki, besok pagi itu bisa kira-kira karena masih sisa satu materi lagi, bisa jam-jam berapa ya? Setengah 8 atau jam 8 bisa. Kalau mau, diskusikan Mi dulu di kelas tak. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, enggak ada? Ya, antara bingung, ngantuk, lapar, Dek. Ya, jadi kalau sudah ada tidak ada pertanyaan, terima kasih yang sudah hadir dan sudah memperhatikan. Nanti dibaca-baca lagi supaya bisa lebih mengerti. Kalau ada yang tidak sesuai hasil baca tak dengan apa yang saya sampaikan, nanti bisa dikonfirmasi atau ditanyakan biar kita bisa diskusikan. Oke, infokan saja kalau jadi besok pagi, kalau bisa infokan segera supaya saya tidak kemana-mana. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. dokter. Tapi terima Terima kasih kasih banyak banyak, dokter. dokter. Terima kasih banyak dokter. Oke, saya izin live duluan. Tapi ya, dokter.